Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Dan kali ini di hadapan saya ada satu unit Mitsubishi All New Triton di tahun 2020. Dan yang saya review kali ini adalah varian tipe Exit double cabin ya. Oke, kita mulai dari bagian sasi depan. Untuk bagian headlampnya menggunakan headlamp LED projector yang dilengkapi juga dengan LED DRL. Kemudian di bawahnya ada lampu sein dan juga fog lamp yang menyatu ya. Kemudian untuk desain grillnya menggunakan desain terbaru dari Mitsubishi dengan dynamic seal. Tampilannya sekarang makin gagah ya. Di sebelah lampu sein di sini ada garnish chrome dengan ukuran yang cukup besar hingga ke bagian headlampnya. Kemudian di bagian tengah ada emblem Mitsubishi dan desain grillnya ini sekarang sangat futuristik. Untuk bagian bawah di sini berwarna hitam ya. Kemudian di bagian bumpernya, di bagian bawah di sini ada underguard berwarna silver. Dan ini adalah layout dari tampilan depan Mitsubishi All New Triton di tahun 2020. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya, Mitsubishi All New Triton tipe Exit di tahun 2020 ini menggunakan mesin 4N15 MIVEC 2400 cc turbo dengan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm. Kemudian di bagian sebelah kanan dilengkapi dengan modul ABS. Untuk bagian rong mesin sudah dicat dan di bagian kap mesin juga sudah dicat dan dilengkapi dengan peredam. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Di bagian samping untuk profil bannya menggunakan ban Toyo Open Country dengan ukuran 245/65 R17. Untuk velgnya sendiri two-tone polish ya, dengan emblem Mitsubishi di bagian tengah dan rem cakram. Kemudian kita lanjut ke bagian atas. Spionnya dengan garnish chrome ya. Kemudian di bagian tengahnya ada lampu sein. Di bagian atas dilengkapi dengan talang air dan juga antena short pole. Kemudian untuk spionnya sendiri sudah menggunakan fitur auto folding ya. Jadi untuk pelipatan spionnya sudah otomatis. Kemudian kita lanjut ke bagian door handle-nya. Untuk door handle-nya sudah dilengkapi dengan keyless entry ya. Door handle tipe tarik. Untuk door trim-nya menggunakan door trim dengan warna hitam. Kemudian di bagian door handle-nya di sini chrome. Di bagian tengah di sini berbahan kulit lengkap dengan stitching atau jahitan asli. Kemudian untuk armrest-nya di sini hard plastik. Finishing untuk bagian power window-nya di sini black glossy. Kemudian power window-nya sendiri auto di sisi driver. Di bagian depannya di sini juga ada window lock. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Di sini ada cup holder dan juga door pocket. Di sebelahnya lagi ada speaker. Untuk bagian dalamnya, dimulai dari bagian kisi AC-nya di sini dilengkapi dengan garnish berwarna silver. Di bagian tengah di sini ada garnish chrome. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada start stop engine button. Di sebelahnya ada electric mirror-nya ya. Kemudian di sini untuk pelipatan spionnya.
Di sini ada stability control, kemudian dilengkapi juga dengan leveling lamp. Di bawahnya lagi ada tuas untuk pembuka tangki dan juga kap mesin di bagian sisi sebelah dalamnya ya. Dan karena ini unit manual, jadi dilengkapi dengan 3 buah pedal. Kemudian untuk joknya sudah dilengkapi dengan fitur elektrik ya untuk pengaturan kursinya. Jadi sudah lengkap, dan juga untuk joknya sendiri berbahan kulit lengkap dengan stitching atau jahitan asli. Untuk handrestnya di sini adjustable. Kemudian untuk bagian seat beltnya juga sudah dilengkapi dengan adjuster, jadi bisa diatur untuk ketinggiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian speedometernya. Oke, untuk kuncinya menggunakan keyless ya. Kemudian di bagian belakang di sini melengkapi juga dengan emblem Mitsubishi Chrome. Sekarang kita lanjut startup. Oke. Di bagian MID-nya di sini bisa kita lihat ada indikator untuk temperatur mesin atau suhu mesin, kemudian di sebelah kanannya ada bar untuk bahan bakar, outside temperatur, kilometer, kemudian di sini juga ada speedometernya ya. Di sini dilengkapi juga dengan seatbelt warning. Di bagian sebelah kiri di sini ada tachometer. Kemudian untuk menu dari tampilan MID-nya di sini ada indikator penggerak rodanya, jadi di sini yang aktif sekarang 4x2. Kemudian di sini ada kilometer, di sini trip A, trip B, kemudian jarak tempuh. Di sini juga ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Oke, kemudian lanjut ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri sudah dibalut dengan kulit lengkap dengan stitching ya. Kemudian di sini terdapat steering switch. Di bagian tengah emblem Mitsubishi, SRS airbag. Kemudian di bagian sebelah kanan di sini ada tombol untuk MID-nya. Di belakang dari setirnya di sini dilengkapi dengan tuas headlamp yang terintegrasi dengan fog lamp. Kemudian di sebelah kiri juga ada tuas untuk wiper yang sudah intermittent. Lanjut ke bagian head unitnya. Di sini untuk head unitnya dilengkapi dengan menu radio, kemudian audio player, video player. Di sini juga ada Bluetooth untuk teleponi, kemudian mobile link. Di bagian sebelah kiri di sini ada konektor untuk USB, nah iPhone atau iPod, kemudian aux dan juga voice command ya. Untuk pengaturan atau panel AC-nya di sini dengan pengaturan panel AC digital. Di sini ada untuk pengaturan temperatur di bagian sebelah kanan di sini untuk blowernya, kemudian di sini untuk defogger, di sini auto climate dan juga front defogger dan juga rear defogger. Kemudian di sini sirkulasi udaranya. Di bagian bawahnya ada tombol hazard, kemudian di bawahnya lagi ada konektor USB ya di sini. Di bawahnya lagi power outlet ya. Kemudian untuk tuas transmisinya di sini dilengkapi juga dengan stitching. Transmisinya di sini manual 6 percepatan. Di bagian belakangnya lagi ada pengaturan 4x4-nya ya. Finishingnya di sini black glossy, jadi terlihat mewah. Kemudian park brake mechanical dengan ujung chrome. Di sini juga ada cup holder sebanyak 2 buah. Kemudian untuk bagian armrestnya kulit lengkap dengan stitching. Kemudian di bagian dalamnya di sini ada console box ya, dengan ukuran yang cukup luas. Oke. Untuk material yang digunakan di bagian dashboardnya di sini hard plastik berwarna hitam. Di bagian sebelah kiri di sini dilengkapi dengan SRS airbag, kemudian terdapat juga tweeter untuk bagian kiri dan kanan. Dan ini adalah layout dari tampilan door trim dari sisi penumpang depan. Di bagian atasnya di sini ada hand grip tipe retract, kemudian sun visor di sisi penumpang depan dilengkapi dengan cup holder dan juga vanity mirror. Di bagian tengah, di sini ada penyimpanan kacamata. Di sini juga ada lampu baca ya. Untuk sun visor di sisi driver belum dilengkapi dengan vanity mirror, namun dilengkapi dengan cup holder ya. Untuk laci penyimpanannya
Di sini soft opening. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Untuk door handle baris kedua senada dengan baris pertama ya. Tipe tarik dengan door handle chrome yang sama dengan baris pertama. Kemudian untuk bagian door trimnya berwarna hitam, hard plastik. Kemudian di bagian tengah di sini kulit dengan stitching. Door handle-nya di sini chrome. Kemudian untuk bagian armrest-nya, finishing di bagian power window-nya di sini finishingnya black glossy ya. Dan juga di sini ada garnish berwarna silver. Di bagian bawah di sini ada cup holder dan juga speaker. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, sekarang saya sudah berada di baris kedua dari Mitsubishi All-New Triton tipe Exit di tahun 2020. Di bagian belakang dari kursi driver di sini dilengkapi dengan seat back pocket, kemudian di bagian sebelah kiri juga dilengkapi dengan seat back pocket. Jadi sudah komplit ya. Kemudian di bagian tengah di sini ada laci penyimpanan terbuka. Untuk legroomnya sendiri sangat luas ya. Di bagian tengah di sini ada tunneling. Dan ini adalah layout dari door trim baris keduanya. Kemudian di bagian atas dilengkapi juga dengan hand grip tipe retract. Kemudian di bagian tengah di sini ada lampu baca. Di bagian sebelah kanan juga dilengkapi dengan hand grip tipe retract dan juga hook. Untuk material joknya sendiri senada dengan bagian depan ya. Jadi menggunakan material kulit. Kemudian untuk bagian headrest-nya juga adjustable ya, jadi bisa diatur ketinggian. Di sini juga ada seat belt. Dan untuk bagian tengah, di sini ada armrest. Dan terdapat 2 buah cup holder. Jadi makin mewah. Sebelum lanjut ke bagian belakang, untuk profil ban belakang menggunakan profil ban yang senada dengan bagian depan. Namun untuk pengeremannya di sini tromol. Kemudian di bagian dalam di sini dilengkapi dengan mudguard. Untuk bagian depan juga dilengkapi dengan mudguard ya. Kemudian di bagian samping di sini ada footstep dengan finishing berwarna silver dan bagian atasnya berwarna hitam. Sekarang kita lihat untuk bagian stop lamp-nya. Di sini dengan desain baru yang lebih futuristik. Kemudian stop lamp-nya di sini LED. Untuk lampu sennya halogen dan juga lampu mundur juga halogen ya. Di sebelahnya ada emblem effect clean diesel. Kemudian di bagian tengah di sini ada stop lamp LED. Kemudian di sini garnish chrome pada bagian handle untuk bagasinya atau baknya ya. Dan juga parking kamera. Emblem Mitsubishi di bagian tengah. Di sampingnya lagi ada emblem Triton Exit. Untuk footstep bagian belakang, di sini dengan finishing berwarna silver dan juga untuk bagian atasnya di sini ada warna hitam ya. Dan ini adalah layout tampilan belakang dari Mitsubishi All-New Triton tipe Exit di tahun 2020. Oke, sekarang kita lihat ke bagian baknya ya. Untuk door handle-nya di sini tipe cungkil ya. Kemudian untuk ukuran dari baknya di sini untuk panjangnya 1520 dan juga lebarnya di sini 1470 ya. Jadi cukup luas untuk varian tipe double cabin dari All New Triton tipe Exit di tahun 2020. Di bagian tengah di sini ada tulisan Mitsubishi Motors ya. Demikian review singkat saya mengenai Mitsubishi All New Triton tipe Exit di tahun 2020. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe.
Dan bagi kalian yang ingin tahu mengenai harga serta pemesanan Mitsubishi di Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.